Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas keamanan multimedia untuk memenuhi mata kuliah sistem multimedia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ira Rida Syafitri Tarigan, NPM 1184024 dari kelas D4TI 3A. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu multimedia. Multimedia merupakan penggunaan komputer untuk menyajikan dan menggabungkan teks, suara, animasi, gambar, audio, serta video dengan bantuan tool sehingga pengguna dapat berkarya. Lalu, mengapa penting keamanan multimedia itu? Seperti yang kita ketahui, saat ini banyaknya pembajakan konten. Saat ini perkembangan bisnis konten digital telah membawa peluang baru bagi kejahatan digital teknologi informasi seperti pembajakan konten, padahal seharusnya menjadi properti legal dari produsen dan secara legal dimiliki oleh orang yang membelinya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu mekanisme untuk mengatasi permasalahan pembajakan konten mobile ini. Nah, di sini menggunakan 3 metode keamanan digital. Yang pertama, kriptografi, yang kedua, steganografi, yang ketiga, watermarking. Kita akan membahas pertama, yaitu kriptografi. Apa sih kriptografi itu? Kriptografi merupakan sebuah metode yang digunakan dalam melindungi informasi dan saluran komunikasi melalui penggunaan kode. Kode-kode tersebut ditujukan agar informasi tertentu dapat serta diproses oleh pengguna yang memiliki akses khusus. Kriptografi ini memiliki 2 konsep utama. Yang pertama, enkripsi. Enkripsi merupakan informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma yang tertentu. Yang kedua yaitu dekripsi, merupakan mengubah kembali bentuk tersamar menjadi informasi awal. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu algoritma simetris. Algoritma simetris ini merupakan suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci dekripsi, sehingga algoritma ini disebut juga sebagai single key algoritma. Contoh dari algoritma simetris yaitu yang pertama block cipher, terdiri atas DES, IDA, AES, dan yang kedua yaitu stream cipher yang terdiri dari OTP, A5, dan RC4. Nah, untuk yang kedua yaitu algoritma asimetris yang terdiri atas RSA, DSA, hexamal. Metode kriptografi memiliki prinsip-prinsip, ada 4. Yang pertama yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Yang kedua, data integrity atau keutuhan data. Yang ketiga yaitu authentication atau keautentikan. Yang keempat yaitu non-repudiation atau anti penyangkalan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, algoritma simetris ini memiliki diagram proses enkripsi dan dekripsi seperti yang dapat dilihat di sini, di mana pengirim dan penerima harus memiliki suatu kunci tertentu yang sama untuk dipakai bersama, dan kunci ini haruslah rahasia bagi pihak yang tidak berkepentingan, sehingga algoritma ini disebut juga algoritma kunci rahasia atau secret key algoritma. Yang kedua yaitu algoritma asimetris. Diagram proses enkripsi dan dekripsi algoritma ini sebagai berikut, yang dimana pada algoritma ini menggunakan 2 kunci, yakni kunci public atau public key dan yang kedua kunci privat atau private key. Kunci public disebarkan secara umum, sedangkan kunci privat disimpan secara rahasia oleh si pengguna.
Walau kunci pabrik telah diketahui, namun akan sangat sukar mengetahui kunci privat yang digunakan. Yang kedua yaitu metode steganografi. Apa sih metode steganografi itu? Metode steganografi merupakan seni dan ilmu menulis pesan tersembunyi atau menyembunyikan pesan dengan cara selain si pengirim dan si penerima, tidak ada seorang pun yang mengetahui atau menyadari bahwa ada suatu pesan rahasia. Kalau kriptografi menyamarkan arti dari suatu pesan tapi tidak menyembunyikan bahwa ada suatu pesan, maka untuk pesan steganografi muncul dengan bentuk lain seperti gambar, artikel, daftar belanjaan, atau pesan-pesan lainnya. Pesan yang tertulis ini merupakan tulisan yang menyelubungi atau menutupi. Metode pada steganografi terdiri atas 4. Yang pertama yaitu Less Significant Bit Insertion atau LSB, yang merupakan metode yang digunakan untuk menyembunyikan pesan pada media digital yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu Algoritma and Transformation atau Algoritma Conversation, yang merupakan metode steganografi dengan menyembunyikan data dalam fungsi matematika. Yang ketiga yaitu Redundant Pattern Encoding atau redundant ini merupakan menggambar pesan kecil atau kebanyakan gambar. Yang keempat yaitu Split Spectrum Method, yang merupakan terpencar-pencar sebagai pesan yang diacak melalui gambar yang tidak seperti dalam USB. Yang ketiga yaitu metode watermarking. Metode watermarking memiliki kegunaan yang pertama yaitu temper proofing, yang merupakan watermarking digunakan sebagai alat indikator yang menunjukkan apakah data digital yang asli telah mengalami perubahan aslinya atau mengecek integritas data. Yang kedua yaitu feature location, yang merupakan watermarking sebagai alat identifikasi isi dari data digital pada lokasi-lokasi yang tertentu. Misalnya, penamaan suatu objek tertentu dari beberapa objek yang ada pada suatu citra digital. Yang ketiga yaitu annotation atau caption, yang merupakan watermark berisi keterangan tentang data digital itu sendiri. Misalnya pada broadcast, monitoring pada penayangan iklan di stasiun TV. Selain itu, watermark juga dapat digunakan untuk mengirimkan pesan rahasia. Yang keempat yaitu copyright atau labeling. Watermarking digunakan sebagai metode untuk menyembunyikan label hak cipta pada data digital atau sebagai bukti otentik kepemilikan atas dokumen digital tersebut. Watermarking terdiri dari beberapa jenis watermarking, yaitu ada 2 jenis. Yang pertama rebus watermarking, yang merupakan jenis watermarking ini tahan terhadap serangan attack. Yang kedua fragile watermarking, yang merupakan jenis watermark yang akan mudah rusak jika terjadi serangan. Ada 3 tahap utama dalam proses watermarking. Yang pertama yaitu mengintegrasikan watermark pada citra atau embedding. Yang kedua yaitu serangan terhadap citra yang telah dibubuhi watermark, baik yang disengaja misalnya kompresi, dipotong sebagai filter, dan sebagainya, ataupun yang tidak disengaja misalnya disebabkan oleh noise atau gangguan dalam saluran transmisi data. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu proses ekstraksi watermark dari dokumen yang akan diuji. Baik, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.